sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Dina iki wis diwancine kowe bakal dadi Raden Ayu. Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menceritakan tentang sejarah perjuangan pendidikan di Indonesia, khususnya mengenai peran R.A. Kartini sebagai salah satu pelopor emansipasi wanita paling berperan, yang juga merupakan tokoh kesetaraan pendidikan di Indonesia. Selamat menonton! Emansipasi wanita, usaha memperjuangkan hak wanita untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya dan diberikan kesempatan yang sama untuk menerapkan ilmu yang dimiliki agar tidak direndahkan derajatnya. Apabila kita membicarakan tentang emansipasi wanita, pasti ada tokoh yang familiar dan terpikirkan. Namanya Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Lahir pada tanggal 21 April tahun 1879, tepatnya di kota Jepara. Beliau merupakan putri dari pasangan Raden Mas Sosroningrat, seorang bangsawan, dan M.A. Ngasirna, seorang rakyat biasa. Pada masanya, wanita-wanita di negeri ini belum bisa memperoleh kebebasan, belum diizinkan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seperti layaknya pria, bahkan mereka tidak diizinkan untuk menentukan pasangannya sendiri. Kartini sendiri hanya diizinkan sekolah sampai tamat ILS, Europese Lager School, atau setara dengan sekolah dasar. Setelah tamat sekolah, Kartini diharuskan mengikuti adat istiadat yang berlaku di Jepara pada saat itu dan menjalani masa pingitan hingga saatnya tiba untuk menikah. Meskipun hanya berada di rumah, ia sering berkirim surat dengan temannya yang berada di negeri Belanda menggunakan bahasa Belanda yang juga ia kuasai. Kartini tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa dari surat kabar, majalah, serta buku-buku yang ia baca. Ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Ia berpikir kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Ketertarikannya dalam membaca kemudian membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pemikiran Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita, melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Ia juga mendorong adik-adiknya untuk tetap belajar walaupun tidak boleh lanjut bersekolah. Baginya, wanita juga perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, dan kesetaraan. R.A. Kartini ingin melihat kaum wanita pribumi juga bisa menuntut ilmu dan belajar
meraih cita-cita mereka seperti pria. Dalam surat-suratnya, Kartini menuliskan keluhan-keluhan mengenai kondisi wanita pribumi yang masih memprihatinkan. Ia melihat kebudayaan dan adat yang ketika itu banyak menghambat kemajuan dari perempuan pribumi dan bahwa hambatan-hambatan itu perlu dihadapi untuk mencapai tujuannya. Dipaksa menghentikan pendidikan setelah sekolah dasar, tidak bisa bebas dalam menuntut ilmu, harus menjalani masa pingitan, dianggap sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki, diremehkan, dan dihancurkan mimpi-mimpi mereka. Namun, keadaan berhasil diubah hingga saat ini wanita telah diperlakukan setara dengan laki-laki untuk memperoleh persamaan, kebebasan, dan otonomi. Begitupun dalam hal menuntut ilmu dan meraih cita-cita, kini semua berada di posisi yang setara. Karena itulah, Raden Ajeng Kartini disebut sebagai sosok pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita. Dia juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Berkat perjuangan keras Kartini, kaum perempuan kini bebas meraih impian dan cita-cita tanpa takut akan diskriminasi dengan kaum laki-laki. Bebas mengekspresikan diri mereka, serta bebas menyuarakan pendapat atau ide terhadap negara tanpa batasan ataupun tekanan dari pihak manapun. Kini, kaum perempuan bisa bersyukur atas kebebasan yang diberikan dan diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Hingga saat ini, setiap hari kelahirannya, yaitu pada tanggal 21 April, diperingati sebagai Hari Kartini, yang menyimbolkan kebangkitan perempuan Indonesia.